نبينا ورسولنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبه وروحه وحبيبته أجمعين شيء لا إله ولهم الفاتحة وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا على دين القويم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعلنا من عباده الصالحين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد pada warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepuh dan sahabat muliakan sahabat-sahabat Ansor yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita masih diberi kesempatan kenikmatan sehat wal afiat dan bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin di bulan Ramadan. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini menjadikan pahala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan umat Islam seluruh dunia termasuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mengikuti dan menjadi panutan bagi kita, yaitu sunnah-sunnah yang telah dibawa oleh baginda Rasul. Dan mudah-mudahan di yaumil kiamah kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh, para nuhun dan sahabat kula hormati, pada malam hari ini pas malam tanggal 3 Ramadan, tepatnya malam Selasa, rutinan berada di sekretariat Ansor. Untuk malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis di sekretariat Ansor. Untuk Jumat, Sabtu, Minggu bertempat di Mushola Al-Ikhlas. Kebetulan saat ini bertempat di Mushola di sekretariat Ansor. Perlu kita ketahui kemarin telah diawali oleh Al-Ustaz Nasruddin, dan saat ini saya akan sedikit membahas tentang keimanan dalam kitab Irsyadul Ibad. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ini berbeda dengan kitab yang lain. Ketika kitab-kitab yang lain membahas tentang pujian kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan sholawat kepada Rasulullah, itu di beberapa kitab diawali dengan pujian kepada Allah, kemudian sholawat kepada Rasulullah. Akan tetapi kitab niki, kitab Irsyadul Ibad ini diawali dengan keimanan. Inilah bedanya kitab Irsyadul Ibad yang diawali satu bab keimanan, babul iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai manungsa kabeh, butuh pada ibadah sapa sira kabeh rabbakum
ingatase pangeran ira kabeh alladzi khalaqakum kang nyiptakaken apa Tuhan utawine pangeran sira kabeh walladzina min qablikum lan kang nyiptakaken manungsa sederenge kula sampeyan kabeh la'annakum tattaqun supaya kula panjenengan sampeyan iki bertakwa. Jadi di dalam kitab Irsyadul Ibad ini diutamakan keimanan. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya di sini apa? Di sini ditekankan kita untuk menyembah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini meyakini dan bersaksi bahwa antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak orang mung sekedar mung yakin kok mari Gusti Allah tapi ora kelakoni. Angger kaya kowe carane kowe akeh yakin mari Gusti Allah tapi orang lakoni apa sing diperintahna dari Gusti Allah. Sing diperintahna Gusti Allah kuwi rupane syariat-syariat sing dibuka karo baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kula panjenengan sami mung modal iman to. Mung modal keyakinan kepada Gusti Allah tanpa didasari ilmu orang ilmu yakin kepada Gusti Allah akeh. Contohnya Islam Jawa utawine wong Jawa untuk Islam kepercayaan keyakinan mereka juga yakin. Mereka yakin kepada Tuhannya yaitu Allah. Orang usah adu-adu wong Nasrani mereka yakin Tuhan, walaupun bahasa ini masih ngomongin Allah, bukan Yesus, bukan ini Allah, terus Sang Pencipta. Ketika kita dihadapkan dengan Tuhan, kita akan menjadi Tuhan satu. Kenapa Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itu diyakini oleh semua warga negara Indonesia? Padahal negara Indonesia itu agamanya kalau sekarang ada 6 ditambah Konghucu itu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha. Kalau sekarang kalau Konghucu berarti 6 yang diakui oleh negara Indonesia. Kenapa di Pancasila masih diakui? Padahal ketika orang Islam dari orang Islam agama ketuhan si Maha Esa Tuhannya wong Islam. Allah Maha Esa Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Gusti Allah wa ahad utawine satu. Akan tetapi pemaknaan Tuhan itu ketika kita belajar dan mengkaji beberapa lebih dalam, Tuhan ini maknanya kekuatan yang luar biasa di batas kemampuan manusia. Ini makna Tuhan. Tuhan ini kekuatan yang luar biasa di luar batas kemampuan manusia. Berarti ketika orang Konghucu, beliau meyakini ada kekuatan yang luar biasa di luar batas kemampuan manusia, mengakui bahwa itu adalah Tuhan mereka. Orang Nasrani meyakini, mengimani bahwa contohnya aku yakin ketika berdoa di gereja dikabul dening kekuatan di luar batas manusia, berarti itu Tuhan. Orang Hindu mengakui ketika misalnya mengasih sajen ataupun apa dan lain sebagainya, ibadahnya caranya kepimen, mereka melihat kekuatan dilalai, dingein,
dikobul apa sing dijaluk, kue kekuatan di luar batas manusia, kue mereka menganggap itu adalah Tuhan. Misalnya orang bahkan anak sing meyakini kayak wong yang India, anak ular kobra bahwa kue bisa aneh terus anak maning berbagai macam keyakinan. Berbeda dengan kita sebagai umat Islam. Kalau kita meyakini bahwa kekuatan di luar batas manusia kita, yaitu Rabbakum alladzi khalaqakum, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan di luar batas manusia. Allah tempatnya puluh dengan kabeh yang lazim kabo alladzi ja'ala lakum kang damel dadekaken sapa Allah al-ardu ing bumi filosakan dadi hamparan wasamaa lan ing langit binaan kang dadi atape wa anzala minas samai lan den utunaken sapa Gusti Allah utunaken sapa Allah ing atase langit ma'an ing banu fa'akhraja bihi minal thamarati rizqan lakum lan dadosaken manfaat kangge wit-witan ing alam bumi. Jadi Tuhane kula panjenengan sami alladzi ja'ala lakumul arda firasya sing dadekaken kuwe bumi menjadi hamparan kita semua, menjadi tempat kita untuk mencari rezeki, tumbuhnya pepohonan, menjadikan hewan-hewan memakan tumbuhan dan lain sebagainya. Ini adalah Tuhan kita yang menciptakan bumi, kemudian menciptakan langit sebagai atap. Jadi langitnya kelompok dengan kabeh jadi atape, jadi popayone wong ing alam dunia. Lan Gusti Allah kuwe wa anzala minas samai ma'a lan mudhunaken banyu saking langit. Gusti Allah kuwe sing mudhunaken banyu saking langit karane diarani air hujan utawi banyu udan. Inilah kenapa kita disuruh untuk menyembah kepada Allah, diutamakan karena kita harus meyakini bahwa penciptaan semua yang ada di bumi, baik langit, baik bumi, baik udara, segala sing ana nang bumi, mbuh kuwe rupane lautan, kali, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu adalah milik Allah, diciptakan Gusti Allah. Walaupun ayam misalnya anak sing takon ayam kok untuk disinti karena kan jawabnya lu kalau ayam disit di jadi mulai dicipta Gusti Allah Gusti Allah menciptakan untuk disit apa itu katoyonan sebenarnya semua diciptakan Gusti Allah menciptakan semua hewan yang ada di muka bumi ini untuk dimanfaatkan kita semua yang bisa dimanfaatkan. Angger sing ora bisa dimanfaatkan ya aja dimanfaatkan. Karena darurat contohnya keprimen. Contohnya misalnya aku mengalas gue dewekan lingak-linguk keling nomen laka panganan. Boleh di belakang, boleh di ayam belakang, boleh di kakak anaknya celeng. Modok ya, modok mikir. Kalau celeng, asu. Tapi anaknya gue boleh di main-main seraka. Saking kelian gue tambah ngeli eben warok, eben nyambung kulit maka oleh gorok hewan gue. Gue nyambung oleh tapi ada ketabian pun jawaban umum sebenarnya dari saya enak. Ini ketika kita darurat ataupun dalam masalah yang sangat mendesak
dan tidak bisa tidak ketika kita dihadapkan dengan masalah seperti itu. Kemudian selanjutnya ini masih dalam keimanan. Wa man lam yu'min billahi wa man sabana wong lam yu'min kang ora iman sapa wong billahi kelawan Gusti Allah wa rasulihi lan ingatase utusane Gusti Allah fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan setuhune Gusti Allah nyediaaken kangge tiyang-tiyang ingkang kafir inggih menika sa'ira neraka kang genine muruk mulet-mulet. Jadi nalikane yang sampean kabeh orang beriman, orang meyakini, mengingkari kabeh nikmat pemberian Gusti Allah, kabeh kowe kehendake Gusti Allah, kabeh kowe milike Gusti Allah, maka Gusti Allah kuwi wis disediakan, wis nyediani sing arane neraka genine muruk berkobar-kobar menyala-nyala. Tinggal pilih kiranya gelar apa orang mlebu neraka. Nek pengen nyoba jajan bakar kertas sing mulut-mulut gede nemen tangane dilebokna kira-kira panasnya. Ayo apa? Udah dicoba teman-teman. Nah itu api neraka, kue genine panasnya luar biasa. Apa maning mulut-mulut. Ini dalam kitab Irsyadul Ibad. Kemudian ada cerita ataupun kisah An Umar bin Khattab saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ketika sapa Umar bin Khattab bainahuma ing atase kawula nahnu inda Rasulillah ing dalam lungguhan kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin suatu hari ittola'a alaina rajul ittola'a iku muncul alaina inatase ingsun rajulun iku wong lanang syadidu bayadin kang banget bayadun putih asyabi opo pakaiannya syadidu sawadid syahri kang banget sawadi iku ira asyari opo rambutnya la yura alaihi asaru safari lan ora ketinggal ing atase rajul asaru safari kue kaya wong musafir. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab lagi jagongan, lagi lelungguhan karo Kanjeng Nabi, ana wong lanang teka. Mono begitu teka sahabat Umar delengna wonge klambine putih bersih mulus gagah putih irunge bangir terus apa untune wiji timun bibire apik wis pokoke apik wis jos wong lanang gak begitu waduh ngordine wong waduh wong lanang gagah gede dhuwur kanggone pakaiane serba putih kantone tamu musafir tapi dideleng secara rupane rambutnya ireng ya ireng kekes apik itu mulai keriting rambutnya keriting segala musik ya mulai ireng balap malik uang biasanya serba putih mulus. Sahabat Umar itu mengatakan kita ini mau duduk musafir ya, duduk uang sing dalam bersih, benar-benar bersih, rapi, orang atau musafir. Fasnada rukbataihi lam nyandarakan ing dalam lutute wong ila rukbataihi mana ing atase lutut lorone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala delehaken sapa wong kafaihi ing atase iki kuwe wonge diletakaken nang kupune Kanjeng Nabi.
lutute dengkule ku ditempelaken karo dengkule Kanjeng Nabi, wis ditempelaken tangane nempel mari pupune Kanjeng Nabi. Kuwi sing arane wong lanang sing kekang. Terus apa? Allah kafahi ala fakir lan ngendika Hai Muhammad, aku tulung diceritakan saking sing turun mari Kanjeng Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu sholata wa tu'tu zakata wa tasuma ramadana wa tahujja baita in istata'ta ilaihi sabila. Lajeng dijawab karo Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu jawab sing aran Islam, kowe ngekseni bersaksi bahwa orang ana Tuhan kang wajib den sembah kejaba khusus. Orang ana Nabi utawi utusan kejaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi utusane lan nglakoni salat. Wa tu'tu zakata lan marinaken zakat utusan Ramadan waktu hajjul baita in istata'at ilaihi sabila. Karena bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Gusti Allah. Oh ya, lakoni ibadah salat berarti angger aku wong Islam ya berarti kudu salat. Angger orang aku wong Islam ya terserah bang salat bang ora. Berarti kudu sholat. Soalnya dari kanjeng Nabi sing arane sholat al-Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholat dan lakoni sholat wa tasuma ramadana dan puasa ing dalam bulan Ramadan yang saat ini kita sedang laksanakan, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini kita identitas kita sebagai umat Islam. Angger rasa wong Islam ya puasa. Uzur syar'i, uzur yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Contohnya sakit, sing kira-kira angger puasa penyakitnya tambah parah. Terus berbagai macam. Misalnya musafir dalam jangka perjalanan sekian kilometer, anggar budaya kita lucu perjalanan sehingga Purwokerto, nah kamu musafir, pernah ngomong musafir gasmu, sampai ngantuk, musafir, dina-dina kan datang dia musafir, nek musafir zaman ini kemien zaman ini kanjeng Nabi, gue melaku, duduk numpak mobil numpak bis, itu numpak bis orang jaga itu zaman musafir. Ini perbedaan musafir dahulu dengan musafir sekarang. Jadi ini sing hati-hati kalau musafir kayak ngukur perjalanan karo jarak tempuh terus jarak jam kira-kira bawa mobil ya kapan kemudian kan anggone ontak anane yang tiga emoni sing kayak ada Purwokerto ya tidak kan luka serang berlaku ya tadinya suwi lebih sing arane musafir kemenang. Jadi hati-hati kalau musafir. Ini perbedaan musafir. Kemudian waktu zakat lan ngetokaken zakat.
Jadi yang orang Islam itu ngetokaken zakat sing wajib ya zakat fitrah. Zakat fitrah sing mengko bakal dilaksanakan kuwi wajib di ngein. Yang lahir ya berarti kudu diwajibkan bayar zakat fitrah karena wis metu sedurunge mlebu salat Id. Berarti oleh di zakat fitrah. Ini adalah hukumnya wajib untuk zakat fitrah. Sing ora wajib, sing ngesuk langkah panganan sing kan dimasak ku ora wajib. Aduh, aku anaknya beras dari cituk botol. Aku wasing sini. Kira-kira bawa anak keluarganya bintang. Tapi akhirnya berarti mungkin karang ini di satu zakat fitrah. Nah ini aturnya laki alhamdulillah anak kalian ini kira-kira masih kita manfaatkan duitnya ayamnya didol untuk beras jadi bisa anggur untuk duitnya langka tanah orang duit anaknya kolam lo kan udah kolam ya orang bisa kangen nah kolam dia gini mertua ini di sini. Nah ini untuk zakat fitrah khusus hati-hati. Memberi zakat fitrah sebagai umat Islam merupakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim. Terus nangger wong Islam sing wis sempurnamane wa tuhijjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Ketika kita mampu untuk berangkat kita sebagai umat Islam. Jadi wong Islam kuwi dilengkapi ditutup dening haji. Anggar wis munggah haji, ya wis wonge anteng ayam. Orang mikir A, B, C, 3 ini pada biasanya nang masjid rentang 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wis sholat masjid, iktikaf nang masjid, wong haji. Soalnya beliau sudah melaksanakan semua rukun Islam dan mengakui sebagai umat Islam disempurnakan oleh ini istata'a ilaihi sabila. Sing arane hijjul baiti haji maring baitullah. Jadi anggar wong saya kita biasanya wong haji duwite ajib kaya waktu kayak kelakuane ngomongnya ya lu nih ya lu orang berarti tudangnya apa ya cek kok ini memang sekali dulu. Padahal apa? Padahal ketika kita mengetahui di Indonesia identitas haji itu yang mempopulerkan adalah orang-orang Belanda. Bisa nih, wong Belanda itu di wong Indonesia andalusi haji pun sakti. Jadi mereka khawatir aku, kalian lagi jajah misalnya, Belanda lagi menjajah Indonesia, beliau takut ketika orang-orang sudah berangkat ke Baitullah itu diundang ke haji. Kenapa? Biar kita mengetahui gerak-gerik langkahnya. Ayo pangeran di Ponorogo, beliau sudah berangkat haji, maka beliau diincar terus, dititeni, dimata-matai, 4 langkah mari dititeni, ditintin, mata-matanya anak. Sebab ya, betul gue, bom, Belanda, ya. Jadi kamu tugas haji, balik haji biasa harus biasa. Inilah ketika kita menjadi orang Islam. Ini jawaban baginda Rasul ketika ditanya oleh seorang lelaki. Kemudian rajulun tersebut ataupun orang anakku jawab bener jawabannya jenengan.
dari kan Nabi itu orang kepingin begini takon begini beneran Rika waras bener. Nah ini yas'aluhu wa yusaddiquhu panjenengan gue takon tapi kok menerakan. Oke. Langsung kola mali fa'akhbirni anil iman. Kola langsung takon nani Nabi, ya Nabi aku ingin ngerti tentang sing arane gue iman. Langsung kanjeng Nabi gue jausulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Qala sodaqta. Gue aku ingin ngerti tentang apa sing arane iman. Dijawab dengan kanjeng Nabi atu'mina billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah ilahi wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya Gusti Allah. Jadi orang iman meyakini Allah toh, tapi meyakini anane para malaikat wa malaikatihi wa kutubihi lan kitab-kitab Gusti Allah. Angger moni wa kitabihi nek kutubihi gue berarti kitab-kitab Gusti Allah. Artinya kitab Gusti Allah gue berarti kudu Al-Qur'an toh, tapi anak sakliyane kayak Injil, Zabur, Taurat. Ini termasuk kita harus meyakini bahwa kitab itu ada sebelum ini. Kitab umat Islam Al-Qur'anul Karim. Kita harus meyakini. Karena apa? Karena Injil, Zabur, Taurat itu diturunkan kepada nabi-nabi kita. Ketika diapa sih ya dibalik yang betul aneh. Artinya apa? Ya, apa maning? Misalnya ketika itu ngomong ada yang bisa dan tidak ada yang berani ketika merubah bacaan Al-Quran, karena Al-Quran ini bacaannya sudah kekal dan hak. Ini ketika kita membahas kitab Al-Quran pun sebelum diturunkan ke Nabi Muhammad, di kitab Injil pun sudah ada besok akan diutus. Di dalam Injil itu keterangannya ismuhu. Juga keterangannya ismuhu Ahmad. Mugane wong Kristen mengingkari di Prayitno terpuji, artinya ada baik Ahmad karo Muhammad dia ada baik. Akan tetapi mereka mengingkari kamu duduk Ahmad, anggar Nabi Ahmad kan aku benar wong Nasrani seperti itu. Akan tetapi dia kan namanya kan Muhammad, tapi artinya itu satu. Makanya kan ketika anak si karena Mirza udah Ahmad, kemudian anak Ahmadnya aku dari Nabi, soalnya yang Injil gue anak si karena Ahmad. Padahal si arane Ahmad sama Muhammad ini satu kesatuan, artinya terpuji. Ahmad ya Muhammad, Muhammad ya Ahmad, ada baik maknanya. Nah ini yang menjadi pengingkaran bagi agama lain ketika mereka mengetahui yang diutus itu bernama Muhammad tapi bukan Ahmad. Ini yang menjadi tolak ukur mereka dudulan mengorbankan iman soalnya dudu Ahmad. Terus wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir, dan percaya ing atase utusan-utusane Gusti Allah. Utusane Gusti Allah ke dudu Nabi Muhammad tok awit Nabi Adam nanti Nabi Isa Nabi Musa Muhammad, ini semua adalah nabi-nabi dan utusannya Gusti Allah. Akan tetapi sing luwih hebat kue Nabi Muhammad, kue diutus di seluruh dunia menjadi rahmatan lil
ngurusi negara-negara kaya-kaya. Nabi Nuh ngurusi umat dheweke sak negara tapi ora mampu. Nanti badan balai lokabe nanti dibentuk dari Gusti Allah diparingi banjir. Nabi Isa ya pada boleh. Mereka diutus oleh Allah dengan satu bangsa mengurusi senegara itu luar biasa repotnya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad ketika beliau diutus untuk menjadi utusan seluruh alam dunia, bahkan itu negara Arab tapi seluruh alam, seluruh makhluk. Bahkan ketika Nabi mau dilahirkan, banyak pepohonan, banyak hewan dan lain sebagainya yang menghormati akad kelahirannya Nabi. Berarti kan Nabi gue diutus ke alam kabeh dan alam dunia rahmatan lil alamin. Buktinya apa rahmatan lil alamin? Gampang. Lagi ajarannya Kanjeng Nabi kayak dene puasa, terus sawalan badak. Ketika wong Islam ini kan ajaran Islam dan memang anjuran dari Islam ibadah puasa Ramadan. Kira-kira wong Kristen, wong Cina merasa kena kenikmatan duniawinya apa ora? Contohnya pada laris, pakaiannya pada laris, padahal orang badannya orang puasa. Tapi sih bisa merasa kena selain agama Islam, negara-negara ataupun agama-agama lain bisa merasakan hasil dari bawaan Nabi rahmatan lil alamin. Inilah hebatnya negara agama kita, agama Islam. Terus apa maning contohnya anggar buatan wong Cina, agar wong Islam merasa kena laris apa? Orang anggar wong Kristen Natalan, kira-kira wong Islam oleh apa dagangannya laris, pakaiannya laris, orang ya malah nolong sadar, malah jadi maksiat. Tapi ketika orang Islam yang lebaran, orang Islam di momentum syariat ajaran agama Islam, mereka merasakan dampak dari keindahan yang dinamakan rahmatan lil alamin. Dagangannya yang laris, pakaiannya yang laris, jajannya yang laris, kira-kira laris, ribu laris, laris kabeh gawe nastar wong Cina be, laris, dodolnya laris, ya anak sih dodol rokok, kalian dodol apa wong Cina, ya laris kabeh. Inilah hebatnya agama Islam yang dinamakan rahmatan lil alamin, merahmati seluruh alam di dunia ini. Maka benar ajaran agama Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Wal yaumil akhir, lan beriman kepada hari akhir, kiamat, ketika kita akan dihisab oleh Allah, ditimbang oleh Allah. Wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir Gusti Allah, khairihi wa syarrihi, takdir apik ya diimani, ora apik ya diimani. Takdir dadi wong gede dhuwur kuning irunge bangir gagah ya di mantap itu jadi wong cilik dan cilik pusing kalau mungkin ya diterima kabeh. Ini adalah salah satu bentuk kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang telah diberikan oleh Allah berarti dari Gusti Allah itu apik. Apa maning kula panjenengan kabeh wis dingin kuping loro, matane loro, irunge koronane loro, ya kekabe anda misalnya dingin tangannya loro tapi sijine cinta sijine dawa gede nemen, ya ayo lagu nemen, ayo malah pantes, sih diterima bae takdirnya sing nikmat. Untung malah dingin kupingnya di sini gede dawa kambeli sini cilik ya kamera temen, ya ini adalah sebuah takdir yang harus kita nikmati. Semua takdir dari Allah.
Semua pemberian Allah kita harus menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah. Dilanjutkan maning dijawab dening rajul qala sadaqta, bener panjenengan. Dibeneraken maning dening si rajul. Qala fa akhbirni anil ihsani. Terus si rajul kowe takon maning fa akhbirni nyong dingin ngerti apa anil ihsani saking sing arane ihsan. Dijawab dening kanjeng Nabi qala anta utallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anisa. Terus dijawab maning dening kanjeng Nabi Muhammad, ihsan kuwe dari kanjeng Nabi dijawab angka budallah, angka budah alam ibadah sopo siro Allah inaka sepusi Allah ka'anaka kaya dene siro karohu kuwe weruh maring Gusti Allah fa inna kakuna nalikane siro ora weruh karohu maring Gusti Allah fa innahu yaraka lan anggap baik Gusti Allah kuwe weruh maring siro. Jadi sing arane ihsan, itu adalah kita beribadah kepada Allah. Misalnya lagi sholat, seolah-olahnya Gusti Allah dheweke weruh Gusti Allah. Anggap dheweke orang weruh Gusti Allah ya seolah-olah Gusti Allah kuwi lagi ngawasi gerak-gerik kita ketika melaksanakan ibadah sholat. Ini yang namanya ihsan. Makanya ketiga ini harus berkaitan, harus berjajar antara Islam terus iman ditambah maning ihsan. Ihsan ini ketika kita beribadah kepada Allah, ngabdi maring Gusti Allah, lagi baca Al-Quran, lagi sholat jamaah, walaupun orang weruh maring Gusti Allah dianggap baik Gusti Allah ki weruh, lagi deleng rukune yang sampai kabeh, lagi ruku di dalam, lagi sujud. Jadi ketika kita bergerak apapun, kita akan selalu tenang dan tumakninah karena perasaan kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya ihsan. Artinya si al-ihsan dia ketika kita beribadah benar-benar, walaupun jare wong nang khusuk kowe angel kowe jarang. Caranya kayak gue baik, dianggap baik Gusti Allah kowe lagi ngawasi gerak-gerik kita, takbir kita, ruku kita, iktidal kita, bacaan kita. Lagi membaca surat Al-Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktunya silakan. Sebentar lagi waktu kita menunjukkan pukul 10. Kemudian dilanjutkan permasalahan fa'akhbirni qala sadaqta mas'aluhu anha bi'alama min sa'ali qala fa'akhbirni an amaratiha qala am kalidal aman tu rabbataha wa angkarun kufatal uratal ala ri'a asyati. Terakhir kanjeng Nabi gue takon karo sahabat Umar, ya Umar, ngerti ora gue sing takon maring aku? Sahabat Umar gue jawab, sing ngerti namung Gusti Allah kali putusane Gusti Allah. Ya Umar, gue
kowe sing takon kowe maring aku sirajul kowe malaikat Jibril. Tujuannya gue pengen ngerti kabeh jamaah sing ana nang kene. Jadi malaikat Jibril itu pura-pura bertanya akan tetapi untuk memberi pengetahuan kepada para sahabat Kanjeng Nabi yang sedang duduk bersama-sama bersanding dengan Nabi. Jadi itu malaikat Jibril kue bodoh, akan tetapi malaikat Jibril kue pura-pura bertanya untuk memberitahu kepada sahabatnya Kanjeng Nabi tentang perihal apa yang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan baru anak wong pura-pura takon, wong kiai apa ustaz lah jadi kayaknya goblok nggak takon. Orang akan kayaknya eben sama aheng ngerti, eben bocah-bocah itu paham, eben sahabat-sahabat ansor gue ngerti. Oh iya ya, kayak takon berarti nyong tambah pengetahuan, menambah pengetahuan kita supaya kita mengetahui pantakon kayak angel, ngomongnya keprimen, anak isin, anak ngomongnya belakang-belakang, kaki, orang lanjut, akhirnya takonnya salah. Maka kadang diperlukan seperti itu dalam pengajian untuk tanya jawab ketika ada hal yang perlu ditanyakan tapi kita tidak bisa bertanya. Maka di sisi lain ada ulama ataupun ustadz yang bertanya. Contohnya anak pengajian ustadz Imam Zibro terus aku kampung jadi primen caranya agar kaya itu caranya ke primen. Ini untuk pemberitahuan pembelajaran pada mereka. Tapi agar aku tahu memang benar-benar orang arti untuk teman-teman. Soalnya ngajinya aku beda ngajinya. Aku nganggone HP, baru sudah sebutin kan nganggone kitab. Nah, jadi SC nganggone kitab dia dulu hebat, nganggone HP itu berarti kecuali kita HP. Sedikit dari saya bermanfaat mudah-mudahan bagi kita semua dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan menjadikan kita menjadi iman yang lebih kuat kepada Allah dan menjadikan kita bertambah keihsanan kita kepada Allah dalam beribadah kepada Allah wabarakatuh. Jadi, wow, seperti wow. Bagi apa sini sini.